Jua-jua, Horas, Menjua-jua. Seputar informasi pemerintah Kabupaten Deiri selama sepekan akan kami rangkum dalam Pedas edisi ke-20. Bersama saya, Sion Sebiring, Camat Tanah Pinem. Inilah Pemkab Deiri sepekan minggu ketiga bulan Mei 2022. Informasi bencana longsor di Desa Lau Primbon akan mengawali jumpa kita kali ini. Longsor di Desa Lau Primbon, Kecamatan Tanah Pinem yang terjadi pada Minggu tanggal 15 Mei 2022 mendapat respon cepat dari Bupati Deiri, Edi Keleng Ate Brutu. Bupati Deiri, Edi Keleng Ate Brutu merespon cepat permintaan masyarakat terkait longsor di Desa Lau Primbon, Kecamatan Tanah Pinem. Bupati langsung memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk membersihkan material longsor yang menutup badan jalan agar tidak mengganggu aktivitas masyarakat. Selasa 17 Mei 2022, Edi Brutu mengatakan longsor di Desa Lau Primbon sudah selesai ditangani. Aktivitas lalu lintas sudah kembali normal. Edi mengatakan bencana longsor di jalan menuju Desa Lau Primbon sudah sering terjadi dan penanganan selanjutnya pemerintah akan melakukan pemasangan gorong-gorong di titik rawan air. Informasi selanjutnya dari dunia pendidikan. Peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya tanggal 2 Mei disebabkan bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah dan cuti bersama. Untuk Kabupaten Deiri, peringatan Hartiknas tahun ini dipusatkan di SMP Negeri 1 Pegagan Hilir, Kecamatan Pegagan Hilir, Selasa tanggal 17 Mei 2022. Dengan mengenakan pakaian adat, Bupati Edi Brutu hadiri peringatan Hartiknas Kabupaten Deiri. Peringatan ini diisi dengan berbagai kegiatan diantaranya upacara bendera, pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi peserta didik berprestasi, dan penampilan tari dari peserta didik. Melalui pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadine Anwar Makarim yang dibacakan, Bupati Edi Brutu menyampaikan sejumlah perkembangan Merdeka Belajar yang kini tengah menginjak tahun ketiga. Perkembangan kurikulum Merdeka Belajar yang kini sudah dijalani di ratusan ribu sekolah di seluruh Indonesia tersebut, diantaranya penggantian ujian nasional menjadi asesmen nasional, serta terciptanya dana abadi kebudayaan untuk para pelaku budaya dan seniman. Menteri menambahkan, anak-anak didik juga tidak perlu lagi khawatir dengan tes kelulusan karena asesmen nasional yang sekarang digunakan tidak bertujuan untuk menghukum guru atau murid, tetapi menjadi bahan refleksi agar guru terus terdorong untuk belajar demi meningkatkan kualitas sekolahnya menjadi lebih inklusif dan bebas dari ancaman 3 dosa besar pendidikan. Berita selanjutnya, tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Utara bersama organisasi perangkat daerah melakukan supervisi dan pelaksanaan tertib administrasi PKK, PAR, UP2K PKK, Hatinya PKK, IPA Tes, Kesrak KKBPK Kesehatan, LBS, dan Posyandu tahun 2022 di Kabupaten Deiri, Selasa tanggal 17 Mei 2022 di Balai Budaya Sidikalang. Kehadiran dari tim supervisi TP PKK Provinsi Sumatera Utara disambut oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deiri, Nyonya Romi Mariani Edi Brutu, yang didampingi oleh pimpinan OPD. Romi Mariani memaparkan tentang program kerja yang sudah dilakukan oleh tim penggerak PKK Deiri, seperti pelaksanaan 10 program pokok PKK, melaksanakan kegiatan prioritas program sekretariat dan program kelompok kerja atau POKJA, mulai dari POKJA 1 hingga POKJA 4. Untuk tahun 2022, Romi Mariani mengatakan tim penggerak PKK Kabupaten Deiri telah melakukan pembinaan di 5 desa, seperti Desa Binaan Hatinya PKK di Desa Kalang Simbara, Kecamatan Sidikalang, Desa Percontohan UP2K PKK di Desa Jumasi Ulok, Kecamatan Si4 Nempu, Desa Percontohan Pola Asuh Anak dan Remaja PAAR di Desa Laos Sireme, Kecamatan Tigalingga, Desa Percontohan Ivatex di Desa Kabanjulu, Kecamatan Lai Parira, dan Desa Percontohan Tertib Administrasi di Desa Bintang Bersada, Kecamatan Sidikalang. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022,
sekaligus juga untuk memberi kesempatan kepada pelaku usaha yang terdampak COVID-19. Pemerintah melaksanakan program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung atau disebut BTP KLW bertempat di halaman Koramil Sidikalang, Rabu, tanggal 18 Mei 2022. Program bantuan tunai pedagang kaki lima dan warung BTPKLW untuk Kabupaten Deiri mengarahkan Kodim 0206 Deiri untuk secara langsung memberikan bantuan kepada PKL dan warung. Bupati Deiri Edi Keleng Ati Brutu turut hadir sekaligus menyerahkan bantuan langsung tunai kepada warga. Bupati Edi Brutu menyampaikan bahwa pandemik telah melandai sehingga kita sedikit bisa bernafas lega. Aktivitas luar ruangan pun tidak diharuskan menggunakan masker. Edi Brutu menginformasikan BTPKLW tahun 2022 secara spesifik menyasar 212 kabupaten kota yang masuk dalam roadmap program pengentasan kemiskinan ekstrim 0% di tahun 2024. Perlu diinformasikan bantuan sebesar Rp300.000 ini akan diberikan kepada 2,76 juta penerima. Dan untuk Kabupaten Deiri terdapat 5.000 penerima di 5 kecamatan yakni Kecamatan Sidikalang, Tanah Pinam, Sumbul, Parongil, dan Tigalingga. Informasi selanjutnya, pemerintah Kabupaten Deiri memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-114 tahun 2022, Jumat tanggal 20 Mei 2022 di kantor Bupati Deiri. Bupati Deiri, Dr. Edi Keleng Ati Brutu bertindak sebagai pembina upacara. Dalam sambutannya, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Johnny G. Plate, yang dibacakan Bupati Edi Brutu, mengatakan Hari Kebangkitan Nasional ke-114 mengambil tema Ayo Bangkit Bersama sebagai bentuk seruan agar kita bisa bangkit bersama dari pandemi COVID-19 sejak 2 tahun terakhir. Menteri menyambut momentum yang baik ini semakin diperkuat dengan peran Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Pelaksanaan G20 ia utarakan akan membahas 3 isu prioritas, yakni arsitektur kesehatan global yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi energi berkelanjutan. Sementara itu, Bupati Deiri menambahkan dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional, kita dapat bangkit, kuat jadi bangsa yang besar karena adanya perbedaan dan paling penting adalah harus bersatu menutup kelemahan. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kabupaten Deiri dan EDE Consulting GmbH HRNS Indonesia jalin kerjasama tingkatkan pendapatan petani kopi Arabica melalui penandatanganan kerjasama dengan perwakilan HRNS Indonesia Jumat tanggal 20 Mei 2022 di ruang rapat Bupati Deiri. Pemerintah Kabupaten Deiri melakukan penandatanganan kerjasama dengan perwakilan HRNS Indonesia yang diwakili Harm van Oudenhoven. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi petani pada praktek-praktek agrikultur yang baik atau best practice, kualitas produk, pemasaran, dan pengembangan kelembagaan kelompok tani. Bupati Deiri Edi Brutu berharap komitmen yang sudah dibangun selama ini dalam rangka pengembangan budidaya tanaman kopi agar semakin terkenal dengan kualitas yang mendunia, ditambah dengan dukungan dari beberapa perusahaan dan lembaga dari luar seperti HRNS Indonesia harus menjadi penambah semangat melakukan komitmen tersebut. Sebagai informasi, perusahaan non-profit ini bekerja, merancang dan mengatur proyek-proyek pengembangan agrikultur berkesinambungan di seluruh dunia, seperti merancang, implementasi, dan manajemen proyek yang berkontribusi untuk meningkatkan kondisi kehidupan dari para petani kopi melalui satu pendekatan bisnis menuju pembangunan. Dari penandatanganan kerjasama dengan HRNS Indonesia tadi, kita beralih ke informasi festival musik. Lektoba Tradisional Musik Festival LTTMF dalam penyelenggaraan kali kedua memilih Kabupaten Deiri menjadi kota pertama roadshow sebelum melanjutkan roadshow-nya ke Tanah Karo. LTTMF ini digelar di Gedung Nasional Jauli Manik
Jalan Sisingamangaraja Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Sabtu, tanggal 21 Mei 2022. Laik Toba Tradisional Musik Festival yang diinisiasi oleh Rumah Karya Indonesia atau RKI mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Pemerintah Kabupaten Dairi, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga. Hadir dalam kegiatan ini Bupati Dairi Dr. Idekalang Hati Brutu, Denison Wicaksono dari Direktorat Perfilman dan Media Kemendikbudristek, Kadis Budpar Dairi Rahmat Syamunte, Direktur RKI Ozak Manalu, para camat, serta para pelaku seni budaya Pakpa Kabupaten Dairi. Mengawali arahannya, Bupati menyampaikan rasa syukurnya pandemi COVID-19 sudah menurun sehingga bisa melakukan acara sebesar atau aktivitas luar ruangan seperti LTTMF ini, seraya berharap aktivitas luar ruangan seperti ini akan mendorong kebangkitan ekonomi. Sementara itu, Direktur RKI Ozak Manalu menyebut tahun ini kawasan Danau Toba masih dipercaya jadi tuan rumah musik tradisional. Ini jembatan bagi pelaku karya budaya lokal untuk memperkuat komunitas lokal, juga sebagai stimulus agar budaya dan komunitas lokal bisa naik level. Ojak menginformasikan Agustus mendatang akan ada festival besar di Tampahan, Kabupaten Toba, termasuk kehadiran 7 direktur festival di Indonesia di sana. Berbicara mengenai kopi, kopi merupakan salah satu andalan komoditi pertanian yang ada di Kabupaten Dairi. Telah tersohor namanya hingga ke mancanegara, kopi Sidikalang memiliki cita rasa tersendiri terkhusus bagi para penikmatnya. Abdul Rifai adalah salah satu pengusaha kopi Kofai yang berada di Kabupaten Dairi. Pria yang akrab disapa dengan panggilan Pak Le telah menggeluti dunia kopi sekitar tahun 2017 di Desa Jumatakar, Kecamatan Sidikalang. Jenis kopi yang diolahnya mulai dari Robusta maupun Arabica yang telah memiliki pasar tersendiri. Pak Le mengakui kopi Kofai miliknya telah dipasarkan ke beberapa daerah seperti ke Medan, Pulau Jawa, bahkan hingga ke Kupang. Ke kopi ini sekitar 2017 lah. Ya itu tadi, yang penting aku punya pekerjaan aja di dunia kopi, karena Sidikalang itu kan, kalau kita ke kota-kota besar, kalau dia tahu orang Sidikalang pasti tanya kopi gitu. Jadi aku melihat ada peluang di apa nih, di pekerjaan kopi ini. Jadi kalau kopi yang kita olah di Jumatakar ini, karena aku ini kebetulan belum nggak pernah sih ke dunia kopi. Jadi semua kopi itu kami proses, mulai dari robustanya, arabikanya, kemudian pasca panennya, ada yang full wash, semi wash, natural, yang begitu-begitu. Jadi kita hajar semua. Sistem pemasaran ia akui dilakukan dari orang ke orang. Pernah dipasarkan melalui media sosial, namun terkendala saat banyak pemesanan. Pesanan konsumen tidak dapat terpenuhi. Untuk harga jual kopi Kofai, Pak Le mematok harga sebesar Rp110.000 hingga Rp120.000 per kilogram dengan kualitas premium. Sedangkan untuk bahan kopi yang digunakan untuk kopi Kofai didapatkan dari para petani kopi yang ada di sekitar Desa Jumatakar. Sebagai pengusaha dan juga penikmat kopi, Pak Le memiliki harapan kepada para petani kopi untuk membenahi kebun kopi mereka dengan terus belajar dan menggali ilmu tentang budidaya kopi. Harapan itu juga tentunya menjadi harapan kita bersama, sehingga kejayaan kopi Sidikalang dapat kita capai kembali. Iya, maunya kawan-kawan kita petani ini ya membenahi lah kebun kopinya. Kita paling nggak ya belajar lah dari daerah-daerah tetangga kita yang kopinya ya go internasional, memang layak untuk internasional, karena kebun kopinya itu betul-betul dibentuk ya untuk menghasilkan kopi yang bagus gitu. Dari Desa Jumatakar, Kecamatan Sidikalang, tim dari Kap TV melaporkan. Segmen UKM Kopi Kofai tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Pedas edisi 20 kali ini. Mari tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Saya, Sion Sembiring, Camat Tanah Pinem, dan kru yang bertugas undur pamit. Sampai jumpa di Pedas edisi berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube Dairi Kap TV. Jua-jua, horas,
Majuah Jua.